Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, energi sejati meledak, otot-otot bergetar, sosok Luming melesat seperti angin, dan daun-daun yang berguguran di gunung didorong oleh tubuhnya, terbang dengan liar, dan sosoknya sudah berada 7 kaki jauhnya. Benar, Qizang, awalnya, 6 kaki dalam satu langkah untuk mencapai kesatuan manusia dan seni bela diri, tetapi karena tingkat kultivasinya menembus ke tingkat seorang seniman bela diri, ia mencapai 7 kaki dalam satu langkah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat keterampilan bela diri yang sama secara alami. Masih ada 4 hari sebelum akhir penilaian, dan aku harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pelat besi untuk mendapatkan poin, ucap Luming. Sosok Luming bergegas keluar dan menghilang ke dalam hutan. Beberapa waktu lalu, Luming memburu dan membunuh setidaknya lusinan monster tingkat 1 dan 6, dan beberapa dari mereka memiliki pelat besi dengan titik di tubuh mereka. Sekarang Luming memiliki 5 pelat besi bernilai 2 poin, dan 3 pelat besi bernilai 1 poin, jika dijumlahkan menjadi 13 poin. Selain itu, Wei Xiao dan yang lainnya juga mendapatkan beberapa medali besi, 12 poin. Itu menambahkan hingga 25 poin. Skor ini cukup untuk dipromosikan menjadi murid perunggu. Tapi Luming merasa itu masih jauh dari cukup, dia memiliki ambisi di dalam hatinya, yaitu menjadi yang pertama, dan yang pertama akan dihadiahi dengan buah lingling. Meski skornya saat ini pasti masih jauh di belakang, dia akan berusaha sebaik mungkin. Luming melakukan langkah ular naga dan berlari di pegunungan dan hutan, dia melewatkan monster biasa dan mencari monster dengan ujung besi. Suatu hari berlalu, dan ketika malam tiba, Luming menemukan satu potong seharga 1 sen, dan satu potong seharga 2 sen. Bersama-sama, Luming mendapat total 28 sen. Dan, pada saat ini, terdengar suara senjata beradu di depannya. Ada seseorang di sana, ucap Luming. Ekspresi Luming berubah, dan dari sumber suara itu, melalui dahan-dahan yang lebat, samar-samar dia bisa melihat nyala api berlompatan. Pergi dan lihat, ucap Luming bergerak menuju api unggun. Saat ini, memang ada 4 orang di api unggun, dan keempat orang ini sebenarnya adalah Feng Wu, Yuan Chong, Zhou Su dan Zhou Hao. Saat ini, situasinya sangat tidak terduga. Zhou Hao dan Zhou Su sama-sama pucat, terbaring lemah di tanah. Dan Feng Wu memegang pedang panjang, tetapi tubuhnya masih gemetar, wajahnya juga pucat, matanya penuh amarah, dia memelototi Yuan Chong, dan berteriak. Yuan Chong, kamu benar-benar membius barbeque, kenapa, ucap Feng Wu. Memegang pedang panjang, wajah Yuan Chong ganas, dan dia mencibir saat ini, mengapa, Feng Wu, kamu jalang, aku, Yuan Chong, telah mengejarmu dengan keras selama 2 tahun, tetapi mengapa kamu tidak setuju denganku, aku sudah cukup memarahiku karena bajingan Luming. Sekarang kamu telah menjadi korban bubuk wuxiang ruanjinku, bagaimana kamu bisa menolak, hari ini, aku ingin kamu menjadi wanita Yuan Chongku, haha, ucap Yuan Chong. Wajah Feng Wu menjadi sangat jelek, dan dia berteriak, Yuan Chong, beraninya kamu, setelah persidangan selesai, kakak Mulan tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Feng Wu. Mulan, hehe, jalang itu cepat atau lambat akan menjadi mainan keluarga duanmu, dan, apakah kamu pikir kamu bisa kembali hidup-hidup, ucap Yuan Chong mencibir. Kamu ingin membunuh kami, ekspresi Feng Wu berubah. Saat ini, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Hei, Feng Wu, setelah aku menidurimu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dengan cara ini, kamu milikku sendiri, ucap Yuan Chong tertawa. Kamu, cabul, ucap Feng Wu. Wajah Feng Wu sangat pucat, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh lemas di tanah. Kakak Yuan, jangan bunuh aku, mainkan saja Feng Wu, aku berjanji tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah hari ini, teriak Zhou Hao. Aku juga, kakak Yuan, jika aku mengungkapkan sepatah kata pun, aku akan mati, ucap Zhou Su juga berteriak. Sayangnya, saya hanya percaya bahwa orang mati tidak akan membocorkan berita, ucap Yuan Chong tersenyum ganas dan berjalan menuju Zhou Hao dan Zhou Su. Jangan, selamatkan hidupku,
keduanya berteriak ngeri. Dengan kilatan cahaya pedang, energi pedang Yuan Chong memotong tenggorokan mereka berdua. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa, ucap Yuan Chong berbalik dan berjalan menuju Feng Wu. Jangan, ucap Feng Wu. Wajah kecil ketakutan Feng Wu berwarna putih, dan tubuhnya ingin mundur, tetapi dia dipukul oleh Wuxiang Ruanjinsan, energi sejatinya runtuh, seluruh tubuhnya lemah, bagaimana dia bisa bergerak? Melihat penampilan Feng Wu, Yuan Chong merasa sangat segar, berjalan ke sisi Feng Wu, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Feng Wu. Sepotong besar pakaian di dada Feng Wu tergores, memperlihatkan sepotong besar kulit seputih salju, seperti batu giok, dengan kilau kristal. Bahkan ada lebih dari separuh bakso yang tersingkap di bagian dadanya, memancarkan daya pikat yang luar biasa. Mata Yuan Chong tiba-tiba memerah, bersinar dengan api panas, matanya tertuju pada dada Feng Wu. Bis, aku ingin kamu mati, ucap Feng Wu berteriak putus asa. Pada saat ini, Feng Wu benar-benar putus asa, dia awalnya menganggap Yuan Chong sebagai teman, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Chong adalah binatang buas. Dia akan mati di sini di masa jayanya, dan sebelum dia mati, dia akan tercemar. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mati. Tempat ini cukup jauh, apakah menurutmu seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Ucap Yuan Chong mencibir, dan kemudian dia akan bergegas menuju Feng Wu. Maaf mengganggumu. Saat itu, sebuah suara terdengar. Dengan suara ini, wajah Yuan Chong berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik. Dan Feng Wu sangat gembira, mengungkapkan warna harapan. Keduanya menatap sumber suara serempak. Lu Ming, itu kamu. Keduanya berseru bersamaan. Lu Ming menyilangkan tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia memandang Yuan Chong dan berkata, apakah kamu kecewa melihat aku tidak mati, ucap Lu Ming. Sedikit kecewa. Kamu sebenarnya bisa melarikan diri dengan nyawamu di bawah tangan keluarga Duanmu dan Wei Ziyou, tapi kamu benar-benar terlalu bodoh. Karena kamu melarikan diri, kamu harus menemukan sudut, bersembunyi seperti anjing, dan menunggu waktu percobaan berakhir, dan sekarang kamu benar-benar datang ke sini, dengan kamu sebagai sampah, apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Hahaha, ucap Yuan Chong tertawa, dengan ejekan dan niat membunuh muncul di matanya. Lu Ming, kenapa kamu datang ke sini? Pergilah, kamu bukan lawan Yuan Chong, ucap Feng Wu. Feng Wu berpikir bahwa ada harapan ketika dia melihat seseorang datang. Kakak senior Feng Wu, saya adalah orang dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Jika Anda memiliki kebaikan, Anda akan membalas kebaikan, dan jika Anda membalas dendam, Anda akan membalas. Anda pernah membantu saya memblokir Wei Ziyou sebelumnya. Sekarang, tentu saja saya akan menyelamatkanmu sekali, ucap Lu Ming tertawa. Menyimpan, Lu Ming, kamu sampah, apa yang bisa kamu selamatkan, ucap Yuan Chong tertawa. Tentu saja ini tinjuku, ucap Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi dingin, dan dia meninju Yuan Chong. Mencari kematian, ucap Yuan Chong menamparkan Lu Ming dengan telapak tangan. Dia ingin menghapus Lu Ming dan membuat Feng Wu semakin putus asa, sehingga dia akan lebih riang. Namun, saat telapak tangannya bersinggungan dengan tinju Lu Ming, ekspresinya berubah. Dia merasakan energi sejati yang sangat kuat dan kental mengalir dari kepalan tangan Lu Ming, dan energi sejatinya diterbangkan oleh energi sejati Lu Ming, dan itu langsung runtuh. Rasa sakit yang menusuk melonjak dari lengannya, Yuan Chong berteriak, dan mundur 7 atau 8 langkah. Prajurit, tidak mungkin, Lu Ming, mengapa kultivasimu berada di level seorang seniman bela diri, ucap Yuan Chong berteriak tak percaya. Prajurit, ucap Feng Wu. Melihat pemandangan ini, mata Feng Wu berbinar. Dia sudah putus asa, tapi saat ini ada harapan lagi. Yuan Chong, terakhir kali aku mengatakan 2 bulan bisa mengalahkanmu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu, setengah bulan sudah cukup, ucap Lu Ming mencibir. Ingin mengalahkanku, bahkan tidak memikirkannya, pergilah ke neraka, ucap Yuan Chong meraung, dengan niat membunuh muncul di matanya, dia mengangkat pedangnya dan membunuh Lu Ming. Lu Ming dan Feng Wu tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, setelah persidangan selesai, Sekte Pedang Suanyuan tidak akan memiliki tempat untuknya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.